Halo Sobat Stro, maaf banget, mungkin tadi kita sedikit ada gangguan. Mungkin karena ada mereka yang tak terlihat. Betul. Mungkin ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat Sobat Stro, terima kasih sudah hadir di sini karena hari ini adalah spesial banget. Spesialnya kenapa? Karena saya di sini akan memandu sebuah program Get Intimate menyentuh mereka yang tak terlihat. Nah, mereka yang tak terlihat, menyentuh mereka yang tak terlihat adalah sebuah program dari Stro yang mana berangkat dari kejadian-kejadian yang dialami para kru dan talent selama mereka syuting mereka yang tak terlihat The Series. Nah, kali ini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman yang kebetulan memiliki kesamaan mimpi. Oke, tanpa berlama-lama, saya perkenalkan ada dua orang cantik di sini ya, perempuan cuma 2 orang di sini ya. Bener ya? Oke. Bertiga dong. Wah, Iya kan? Oh iya benar. Iya benar. Oke, ada Frisly dan Vania. Halo. Oke, ke belakang ya. Di belakang paling ujung, cila. Ada Mas Hani di situ. Hai Mas Hani. Mas Hani adalah director dari mereka yang tak terlihat The Series. Di sebelah Mas Hani ada siapa? Di situ ada Okam. Benar ya, Kam? Oke, Okam adalah PU dari produksinya Mas Hani. Di sebelahnya ada Gigi. Benar ya, Gi? Ya, Gigi adalah bagian produksi dari series mereka yang tak terlihat. Yang paling terakhir ada Mas Anes. Sore Sobat Pro. Oke, Mas Anes adalah tim art department atau tim art ya, artistik dari mereka yang tak terlihat. Nah, jadi beberapa cast and crew itu memiliki mimpi yang sama. Bener ya? Bener. Nah, di hari terakhir saat syuting mereka yang tak terlihat, itu kita semua rencana emang mau datang ke temu Frisly. Nah, mereka semua rencananya mau bercerita tentang mimpi yang mereka alamin. Nah, tapi ternyata yang berhasil sampai ke lokasi hanya 2. Hanya 1 ya. Hanya Gigi yang sampai ke lokasi. Nah, kebetulan Vania emang syuting ya hari itu ya. Jadi Vania emang ada di lokasi. Bener banget. Hanya Gigi yang bisa sampai. Okam dan Anes kebetulan halangan atau kecelakaan gitu ya. Kecelakaan saat mau menuju ke lokasi. Saat mau ke lokasi. Nanti kita akan spill foto-foto kecelakaannya. Nah, saat episode 4, ini kan kita kebetulan mau membahas episode 4 ya. Episode 4 untuk menyentuh mereka yang tak terlihat. Ini adalah sebagai episode terakhir dari road to mereka yang tak terlihat The Series. Nah, saat kita naikin promonya, nah ternyata kejadian mimpi ini tidak hanya terjadi di sekeliling kita, tapi ternyata para netizen itu juga mereka juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Mereka juga mengalami mimpi-mimpi yang meneror mereka ke kehidupan kenyataan mereka. Nah, sampai saking viralnya, sampai diliput di beberapa media. Nanti akan aku spill juga media apa aja yang meliput. Nah, mungkin karena aku waktu itu terlalu sombong, Frisly. Aku terlalu sombong karena kebetulan, Vania mungkin nggak tahu ya. Karena kebetulan aku juga merasakan mimpi. Aku merasakan mimpi, aku mimpi hal yang sama, tapi aku nggak mau sampaikan ke Frisly. Nah, aku cuman mikir, aku datang deh ke syuting terakhirnya mereka yang tak terlihat karena kita ada seremonial kecil lah ya, ada reparti kecil-kecilan di rumah sakit. Aku datang deh, sekalian aku mau pengen denger cerita mimpi-mimpi teman-teman yang ada di situ. Nah, saat aku datang, ternyata kayaknya aku dibayar kontan deh. Jadi saat aku penelusuran, saat aku ikut gitu ya penelusuran, selesai penelusuran, something happen, itu terjadi tiba-tiba sama aku. Itu aku kaget, jungkir balik total ya kan, sampai aku bilang Frisly, ini kenapa ya? Aku bilang gitu kan. Terus dia nanya, Frisly waktu itu nanya, kakak mimpi juga? Terus aku kayak malu mengakui gitu ya. Terus aku bilang, iya. Aku bilang gitu, aku juga mimpi nih sebenarnya. Nah, kebetulan kita merekam kejadian aku. Nah, ini tuh tidak akan tayang ya, tidak akan tayang di mana-mana. Jadi teman-teman yang nonton, yang lagi nonton Get Intimate saat ini itu beruntung banget karena bisa melihat ini istilahnya adalah extended dari episode menyentuh mereka yang tak terlihat. Gitu. Ya, jadi kita nonton bareng-barang ya. Jadi spesial banget.
kejadian yang menimpa aku di lokasi syuting terakhir mereka yang tak terlihat. Wow. Kita langsung nonton bareng-bareng. Oke, tadi itu kita di lantai 3 ya, lantai 3. Harusnya sebenarnya ini memang sudah selesai. Tadi kita semua turun. Ya, aku tadi stay tetap di sini karena aku pikir beberapa kru masih ada di atas gitu kan. Nah, semua pada turun, terus aku tuh kayak ngeliat cahaya gitu, kayak cahaya kamera ini. Ada cahaya kamera ini jalan gitu ke lorong ini nih, ke lorong ini. Nah, aku tuh ngeliatin, oh pada di sini. Ya udah, aku ikut jalan. Nah, apa ya, kayak mikirnya, oh ya banyak Masih ada si kamera dan tim lain. dan tim yang lain. Jadi aku ngikutin aja, aku jalan, aku lihat, aku jalan, terus loh cahayanya kok udah di dalam sana. Ya udahlah, aku cuek, aku buka jeret, aku gini, terus tiba-tiba kakiku merinding semua, nggak ada siapa-siapa, terus aku langsung lari, aku ngebut, ini beneran nggak bohong, aku lari ngebut, terus tiba-tiba ternyata kru itu semua di dalam sana. Lagi nge-record yang di Yang dalam sana. tadi. Karena kan Terus manggil, terus salah satunya manggil, ngapain lari? Terus aku kaget, loh, udah aku nggak ngerti lagi. Itu kayaknya ngeri banget sumpah. Ini pengalaman yang benar-benar nyebelin ya. Nyebelin. Karena sebenarnya kita sudah selesai Sobat Sro, tapi ini akan ada episode tambahan yang harus kalian tonton. Dan balik lagi kayak yang tadi aku bilang, karena rumah sakit ini sudah lama tidak terpakai, banyak juga yang berusaha menyerupai manusia seolah-olah mereka masih beraktivitas. Kayak yang tadi disampaikan juga kan, mereka kan mengaku kalau tempat ini seolah-olah masih ramai. Nah, kita nggak berdua doang Kak Ais, tapi di sini ada Tante, ada Mama Zoe. Yaudah, let's go guys. Tapi itu juga Oke, ini semua benar-benar masih lengkap. Kalau kalian mau tahu, benar-benar masih lengkap. Bahkan katakanlah masih ada AC, masih ada beberapa elektronik lainnya yang masih lengkap. Yang kalau misalnya dicuri itu bisa diuangin lagi kalau orang yang jahat ya. Iya kan logikanya. Tapi gitu, kita udah datang ke satu ruangan yang kata orang lokasi, ngecek lokasi, jangan masuk ruangan ini. Ayo. Gimana Pak? banyak tempat kamu tadi. Nah tadi tuh aku melihat tuh kayak gini nih, kayak ada cahaya gini nih. Aku kan Masuk dong, Aku gitu. mikir kan berarti itu ada orang kesana kan. Cahaya, jelas. Aku jalan aja gitu ya. Nah di sini tuh yang udah kelihatan gelap, tapi aku merasa ada bayangan di sana. Nah di sini Ini kamar mayat, kamar orang untuk memandikan sebenarnya. Kamar jenazahnya ada di bawah yang besar, karena itu masih ada semuanya Pak, masih ada penutup, masih ada semuanya dengan lengkap. Tapi kalau di sini itu untuk memandikan jenazah. Assalamualaikum. Tante, ya tadi karena tadi tuh kita dari sini malah ya. aku nggak ikut ya, silakan. Aku nggak. Kak Ais nggak? Aku nggak. Sobat Sro, Kak Ais bahkan malah nggak mau masuk. Tante, udah gimana? Ngelihat apa aja Tante? Nanti aja ceritanya, karena nanti aja ceritanya di situ. Oh, yaudah, ayo. Oke, karena kita sudah di bawah. Tante, tadi kata Tante mau ceritain di bawah. Gimana Tante? Yang paling utama adalah ada satu, dia tuh menahan sakit, dia sampai di kamar mandi, terus dia menahan sakit, saking sakitnya akhirnya dia mati di bilingnya itu sendiri. Oh, iya, oke. Terus yang sana, lorong itu banyak banget ya. Saya bukan bisa melihat sampai ini berubah bentuknya gimana, tidak. Saya cuma bisa tahu ini anak kecil, ini orang tua, saya bisa merasakan. Tapi saya kalau mau ngomong wujudnya itu tidak etis karena tidak berwujud. Oh, oke. Oke guys, sekarang ini sudah last day. Sekali lagi makasih. Ingat jangan lupa untuk nonton mereka yang tak terlihat ya di Stro. Bye. Mungkin buat teman-teman yang hadir di sini saat ini ya, yang lagi ikutan live sama kita,
aku mau kasih tahu sedikit informasi bahwa saat itu kebetulan Mas Hani lagi syuting di lantai 2 apa 1 Iya, di gitu bawah, ya. di Di bawah. bawah. Nah, Frisly dan Vania baru banget selesai penelusuran. Sama Bianca juga. Sama Bianca. Iya. Nah, sama Bianca baru selesai penelusuran. Nah, kebetulan aku kan ikut naik ke atas saat kalian semua udah selesai. Nah, Betul. aku itu berpikirnya saat itu sepertinya kalian itu masih ada di Depan. lantai yang sama, di depan itu. Aku pikirnya, dan aku tuh ngikutin cahaya yang aku pikir adalah cahaya kamera. Aku pikir. Nah, aku tuh ngikutin kalian gitu. Aku ngikutin, oh ke tempat mandiin jenazah itu gitu kan aku pikir. Karena aku masih melihat cahaya itu. Aku ikutin terus itu, Vania. Aku ikutin. Saat aku buka pintu terus aku melihat gitu, itu aku tiba-tiba langsung kayak kaki aku tuh dingin banget, total dingin seret, karena tiba-tiba tuh kayak kosong dan tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada apapun, terus bener-bener hening. Yang tadinya aku berasa itu kayak ada suara rame kalian lagi ngobrol, ada langkah kaki, ada cahaya. Nah tiba-tiba tuh bener-bener gak ada sama sekali. Aku kaget, terus aku kayak baru sadar sepersekian detik gitu aku sadar, damn, aku langsung lari tuh bener-bener ngibrit banget, lari kencang banget. Tiba-tiba ternyata kan dia ada lorong yang lurus itu ya, yang kalian kan ke lorong sana. Nah, itu aku dipanggil sama beberapa kru. Lah, Mas Ais ngapain? Terus aku baru kaget, loh. Berarti tadi itu aku ngikutin siapa? Oh my god. Nah, itu dia. Nah, karena kemarin di lokasi saat kita akhirnya mengadakan penelusuran extended itu ya, tambahan itu, aku nggak sempat nanya-nanya ke Frisly secara detail. Karena akunya sedikit masih paranoid gitu, masih takut gitu. Bahkan ada di situ, kalau misalnya sempat lihat tapi mungkin dipotong, ada yang aku kaget sampai lompat Frisly. Ya kan, aku minta tolong diedit, malu gitu kan. Aku bilang itu kayak aib gitu kan. Jadi tolong itu diangkat, aku bilang gitu. Nah, aku pengen tahu deh Frisly, mungkin sekarang bisa jelasin sih. Sebenarnya tuh ada apa dan aku mengikuti apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan itu dari lokasinya sendiri, itu memang tempat yang sudah lama dihuni sama mereka. Mereka jauh lebih banyak daripada kita mungkin ya waktu pada saat itu. Dan kenapa incerannya itu ke Ais? Karena di antara kita semua pada saat kita lagi syuting penelusuran rame-rame, kakak itu bisa dibilang orang yang penasaran. Oke. Di saat itu kakak malah mencari kayak yang mana nih yang katanya ada, yang mana nih yang katanya, sampai kakinya juga bilang ya, wah ini hati-hati ya kalau mau masuk, apalagi kalau lagi halangan tidak boleh. Tapi Kak Aisyah di situ mungkin ada perasaan yang, oh ini tempatnya, oh ini. Jadi pada saat kita udah nggak ada, kita udah pada turun langsung buru-buru kan, kita Fania aja langsung buru-buru turun. Fania, Bibi itu langsung pada buru-buru turun, terus kita turun, itu tuh kakak tuh mungkin kayak ditarik sama mereka untuk ke dimensinya mereka. Mungkin tujuannya untuk menunjukkan secara fisik. Tapi karena kakak juga masih kuat secara fisik, jadi dia nggak bisa ngeliat mereka. Padahal di ruangan yang memandikan jenazah itu tuh ruangan yang paling serem menurut aku. Itu benar-benar serem banget karena ya itu ya, kalau dibilang, kalau kalian mungkin yang nonton atau di luar sana juga beranggapan kalau misalnya tempat kayak gitu ya nggak mungkin lah ada sisa darah dan sebagainya, mungkin sudah dibersihkan dan sebagainya. Tapi memang itu adanya gitu loh. Aku sudah penelusuran di tempat itu beberapa kali sebelumnya. Mungkin teman-teman yang nonton juga pasti tahu aku udah pernah live juga waktu itu di tempat itu, dan memang ada beberapa sisaan alat-alat yang entah itu handuk dengan tetesan darah dan sebagainya. Dan Jadi ada karpet yang masih ada bercak darah. Jadi itu menurut aku masih malah mengundang mereka untuk makin kuat berada di sana. Jadi nggak heran. Kan saat aku melihat nggak sengaja gitu ya Frisly, dalam ruangan aku buka pintu. Aku tuh melihat kayak tembok itu jaraknya jadi jauh banget. Iya. Itu kenapa ya? Karena sebenarnya kakak udah benar-benar sadar pada saat kakak buka pintu kan otomatis sadar, gelap langsung. Kakak nggak ngelihat siapa-siapa, kakak nggak denger apa-apa, benar-benar sendiri kan. Sampai akhirnya kakak ngibrit kan ke tangga bawah. Larinya tuh cepet banget. Parah itu. Iya. Jadi lari. Jadi diketahuan sama kru yang lain nih kenapa? Iya kenapa? Karena kita semua bingung. Karena kita semua tuh kayak yang udah selesai, kita ngobrolin lagi. Wah tadi sih di atas nih parah banget, bla bla bla. Tiba-tiba Kak Ais lari, kayak wah gila. Kenapa gitu loh, kenapa? Ada apa? Ternyata Kak Ais cerita, ya itu sih kalau kenapa kakak bilang tiba-tiba jarak temboknya menjauh. Karena logikanya manusia ketika kita sadar dan kita memang sudah tidak bisa menerima keberadaan mereka, itu akan membuat kita mungkin makin drop. Rasa takut itu yang membuat
kita tuh dikunci sama mereka buat ada di sana. Itu sih. Beruntungnya mereka nggak berniat untuk mencelakai. Nah iya. Nah dan setelah itu kan aku lumayan agak dihantui ketakutan ya. Terus kita tetap penelusuran kan. Nah aku merasa kayak lebih banyak hal yang kayak bisa aku dengar, bisa aku lihat gitu loh, kayak suara, gangguan, jadi jauh lebih. Jadi makin peka ya? Iya, jadi lebih sensitif gitu. Makanya aku kayak, ayo cepetan yuk, ayo cepetan kelar gitu kan. Cuma kayak Frisly kayak suka banget, ya kan, kayak terus diputer. Itu nih. Kebetulan ya, saya kan memang bagian review hantu. Nah iya bener lagi. Dan makanan, jadi emang kayak gitu loh. Udah terbiasa juga ya melihat kayak gitu ya Brisa ya? Mencoba membiasakan. Membiasakan, walaupun sempat ada yang kaget juga kan? Wah jangan salah, kalau Kais lari, kalau aku udah kayak tidur di atas badan mama saking takutnya gitu. Dulu kayak gitu, separah itu. Nah sebelum aku ke teman-teman yang punya mimpi sama, aku mau ke Mas Hani dulu nih. Nah Mas Hani itu kan sebetulnya kalau teman-teman sempat lihat, Mas Hani itu diganggu itu di episode 1 ya, menyentuh mereka yang tak terlihat itu di sekolahan ya, itu di sekolahan. Nah saat Mas Hani di hari terakhir pun Mas Hani sempat ceritakan sama aku bahwa Mas Hani tidur di mana tuh? Di ruang operasi. Nah boleh ceritain ke Frisly deh, itu gimana kejadian? Itu dia tuh. Aduh, nggak tahu nih. Kalau langsung senyum-senyum. Jadi waktu syuting di sekolahan waktu di sekolahan kan kita pakai Jimmy Jeep tuh di atas tuh. Jadi beberapa kali Jimmy Jeepnya trouble. Jadi ini bukan trouble teknis. Jadi kita udah arahin ke situ kan pakai remote gitu kan. Tapi ini kamera selalu nolak gitu, kayak nggak mau ke titik itu gitu. Jadi kayak ke daerah itu tuh pintu yang belakang sebelah sini lah, pokoknya itu pintu masuk tuh. Jadi selalu arahnya ke sana. Yang sempat bingung juga sih, ini ada apaan sih? Cuman ya udahlah ya, kita syuting lah ya gitu kan gitu. Gitu. Nah terus ada cerita lagi yang pas syuting di rumah sakit itu, kita lagi prepare, terus semua lagi syuting di lorong, lagi prepare yang di lorong. Aku istirahat sebentar, tidur di ruang operasi. Tiba-tiba ya ada sesuatu aja tuh yang berat gitu. Cuman kayak nggak berani melek deh, udah diem gitu, diem sebentar, ngumpulin keberanian, terus lari. Nah itu kan tempat operasi itu, aku sempat datang juga masuk sebenarnya. Dan itu kayak masih lengkap semua gitu kan Mas Hani ya? Masih lengkap banget. Nah, Frisly sempat masuk nggak yang ke ruang operasi lantai berapa? Itu lantai berapa ya? Lantai 2 atau 3 ya? 3, lantai 3. 3 berarti yang kita ya Kak? Yang Kak Gigi bilang nggak usah dibahas-bahas. Oke. Kalau itu kebetulan kalau pas Hani mau tanya bentuknya kayak apa, di belakang sana itu ada sosok yang besar kayak genderuwo. Mukanya bener-bener besar banget, tapi bedanya mulutnya itu nyeringai, kebuka. Nah sosok itu memang sudah ada dari lama. Karena yang aku bilang, mereka itu kan sukanya merekam kejadian yang pernah terjadi. Mungkin mereka ngerasa rasa sakit, kehilangan dan sebagainya yang membuat mereka memang kuat banget. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di sana, yang mereka tuju itu adalah menyerap energi kita. Pantesan. Mungkin pada saat itu kan pasannya juga pasti capek lah ya, capek energinya kekuras dan sebagainya. Harusnya malah kerep-kerep kalau sampai ketiduran. Itu memang begitu. Jadi ngalamin. Saya nggak tahu namanya, makanya kerep-kerep ya. Jadi kayak ketindihan. Ketindihan. Iya juga sih, aku main rep-rep aja. Ya tapi kayak gitu. Iya kayak gitu. Sorry gitu soalnya orang Sorry. Tapi ya seperti itu maksudnya. Kenapa jadi gitu, tapi nggak bisa gerak. Ini iya ketindihan. Karena memang tujuannya dia tuh malah pengen bikin ngerasain dan ngelihat. Karena sebenarnya semua yang ada di rumah sakit itu tujuannya tuh sama, membuat manusia bisa melihat keberadaannya mereka. Ya kayak gitu. Untungnya waktu kita lagi di rumah sakit itu kan salah satunya mungkin Kak Gigi ya yang ada ya. Tapi kalau kakak yang 2 yang ngalamin kecelakaan tuh nggak ada. Jadi Kak Gigi tuh tahu kejadiannya di mana. Oke, jadi sebelum kita masuk ke cerita teman-teman, aku mau sounding nih. Tadi kan kebetulan sempat aku bilang bahwa berita ini sempat heboh di media sosial juga gitu, di media sosial juga. Nah, ada tuh dari cumi-cumi.com. Nah, cumi-cumi.com itu apa ya namanya? Nah, itu dia. Oke, Frisly Herlin ungkap kejadian tragedi mimpi berujung kecelakaan dalam Mereka Yang Tak Terlihat The Series. Terus ada lagi dari Halo ID.
Halo ID. Oke. Netizen mendapat teror setelah melihat poster mereka yang tak terlihat yang dibintangi Frisley Harlin. Wow. Bisa ya? Nanti kita bahas ya. Apa mau dibahas langsung? Kita bahas langsung ya? Kita bahas langsung. Itu emang bisa ya, Fris? Maksudnya dari media yang hanya dilihat dari sesuatu, dia bisa dapat teror tuh mungkin nggak begitu? Bisa banget sih, apalagi mungkin gini, ketika orang melihat kayak misalnya teasernya kita, trailernya kita kan menyentuh yang tak terlihat. Kita tuh menulis dan kita juga memberikan deskripsi jelas ya tentang kejadian. Kita juga naruh lokasi nih yang jelas. Jadi menurut aku tuh kalau misalnya kalian membayangkan, kalian fokus, ya bisa jadi sesuatu yang kalian bayangkan lalu kalian tonton itu akan ada mungkin di samping kalian. Jadi kalau kalian bilang pada saat nonton kan banyak banget ya masuk DM, Kak apa nih aku nonton kok malah jadi nggak bisa tidur, Kak aku tidur ngerasa ada yang liatin dari pojokan, jadi difotoin gitu, dikirimin foto ke aku. Terus aku bilang ya itu memang ada karena kamu terlalu membayangkan, karena mereka itu suka banget semakin kita bahas, semakin kita mempercayai, mereka makin tertarik untuk menceritakan ceritanya mereka. Kayak gitu. Karena balik lagi tujuan awal yang tadi ya, kalau mereka pengen dilihat oleh kita. Betul, pengen dianggap lah kalau kata orang. Iya. Apalagi kan cerita kita mereka yang tak terlihat ini membahas tentang hubungan antara anak yang kayak Frisley bisa melihat berkomunikasi sama mereka gitu. Nah, terus ada juga nih di Oke Celebrity. Di Oke Celebrity itu headline-nya adalah mengungkap tragedi mimpi berujung kecelakaan dalam menyentuh mereka yang tak terlihat the series. Nah, ini nanti kita bahas nih sama teman-teman yang kebetulan habis mimpi mereka kecelakaan. Oke, kita lanjut ke sudut pandang. Nah, di sudut pandang ini sama ya, tragedi mimpi yang berujung kecelakaan saat syuting mereka yang tak terlihat the series. Lalu ada FIFA ya, ada fifa.co.id. Oke, mereka yang tak terlihat ajak penonton cerita pengalaman horor. Nah, ini adalah episode 4 ya. Iya. Ini apa episode 4 yang akan tayang besok. Besok ini Nah, tuh lihat tuh. Kalian bisa lihat mukanya Fania di situ. Cengok ketakutan. Iya. Pokoknya kalian kalau di episode 4 ini juga karena Pak Sani juga nggak pernah ikut ya selama kita menyentuh yang tak terlihat. Benar. Jadi director kita ini memang kecapean, sibuk juga. Iya benar. Tapi tidak ikut juga. Iya. Jadi itu tuh di situ tuh bener-bener aku sendiri, Fania sama Bianca tuh peluk-pelukan. Terus mereka dorong-dorongan gitu loh, kayak pada saat masuk tuh ya duluan. Ya karena mereka takut ya aku juga ikutan takut lah. Aku kayak waduh, kalau setannya bener-bener berani gitu ya nongol. Bener. Nah, ketakutan itu kan karena Fania mimpi sebelumnya. Dan dia harusnya kan hanya konsultasi ke kamu, tapi kita paksa untuk ikut penelusuran. Bener banget. Dan fun fact-nya masuk TikTok fun fact-nya adalah ini pertama kali aku penelusuran kan. Iya. Dan mana di rumah sakit kan, yang which is tuh orang-orang juga pasti udah tahu rumah sakit kan agak horor ya vibes-nya. Jadi makanya kayak takut banget gitu. Makanya kayak waktu penelusuran kemarin, kalau besok kalian pada nonton tuh bener-bener aku sama Bianca yang kayak Frisley jangan deket. Masa bayangin deh, aku mau komunikasi mereka kayak jangan deket-deket, udah kamu di sana. Terus mereka berdua gak ada yang berani nyamperin aku. Kebetulan aku kan sudah lihat ya, aku sudah lihat gitu ya. Itu benar-benar terlihat sekali bagaimana Pemberaninya mereka. Iya, keberaniannya mereka. Nah, tapi Fania, sebelum kita bahas penelusuran kamu, aku pengen tahu mimpi kamu tuh gimana sih sebelumnya? Nah, sebenarnya Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Jadi Kita mau makan dulu gak sih? panjang soalnya. Ini langsung singkatnya aja. Sebenarnya tuh aku tipe orang yang memang sering banget dikasih sesuatu dari mimpi, Kak. Oke. Kalau yang kemarin banget ini, yang waktu zaman-zaman kita lagi mau penelusuran itu, itu aku nggak tahu kenapa ya. Memang akhir-akhir itu tuh sering banget kayak mimpi yang perang sama makhluk goib, nggak tahu kenapa ya. Terus habis itu ada yang terakhir itu yang memang kita mau kumpul di situ mau cerita sama Frisley. Itu ceritanya memang lagi dikejar-kejar setan gitu loh, Fris. Kayak dikejar-kejar, terus habis itu kayak nggak ada ujungnya. Terus habis itu yang capek, jadi kayak dikejar-kejar mulu. Terus habis itu kayak sosoknya tuh ya sosok setan gitu. Perempuan atau gimana? Kayak hitam gitu sih aku liatnya ya. Oke. Cuman kayak aku ngelihatnya sosok hitam dan aku tahu kalau itu roh jahat. Terus habis itu kayak dikejar-kejar tapi nggak ada habisnya. Terus kayak bangun-bangun tiba-tiba kayak berasa kayak capek banget. Terus kayak beban gitu loh, Fris, sininya. Jadi pada sakit-sakit. Iya gitu. Dan setelah kejadian itu
akhir-akhir ini sini juga baru akhir-akhir ini kayak tiba-tiba dikasih mimpi lagi. Yang mungkin aku juga kemarin sempat share ke kalian semua. Kalau jadi tuh kayak itu mimpinya kayak menyelesaikan sebuah misi. Kayak misinya tuh akhirnya gagal gara-gara aku ketahuan ngambil tanaman yang ada cahaya-cahaya ungu gitu kayak di film-film gitu loh. Oke. Nah, terus tiba-tiba aku dibawa ke kayak surga gitu. Sebabnya ada yang nemenin aku kayak cowok tinggi gitu. Dia bilang katanya, Fania mau nggak kalau misalnya aku tunjukin ke neraka? Iya, terus habis itu, ya aku udah sempet cerita ya kamu ya. Terus habis itu, dia tuh ngasih tahu kalau di neraka itu tuh ada dua. Satu yang, ini aku nggak tahu ini kan cuman di mimpi aku ya. Kalau aslinya udah pernah bener-bener ngerasain kesana aku nggak tahu. Nggak kan ada dikasih mimpi. Kan ada aslinya orang. Kan ada yang pernah diliatin. Iya betul. Kalau aku diliatinnya adalah, aku tuh ditunjukin kalau di neraka tuh ada dua. Satu yang api kekal, yang kalau orang mati terus habis itu dibakar terus gak habis-habis. Satunya lagi orang yang jatuh tapi nggak ada endingnya. Kayak gitu. Nah waktu itu aku tuh mau ditunjukin ke yang api-api. Terus waktu aku lagi masuk itu kayak masuk ke tangga turun gitu. Terus habis itu kayak aku udah ngerasa panas banget badan aku. Terus habis itu udah banyak banget suara teriak-teriakan. Dan di situ aku kayak merinding kan. Terus habis itu aku karena udah denger teriakan-teriakan dan udah merasa panas, akhirnya aku kayak ngomong tuh ke yang cowok di sebelah aku itu, aku bilang kayaknya nggak jadi deh gitu. Terus akhirnya balik lagi. Nah waktu di yang surga itu, aku tuh baru sadar. Jadi kayak beberapa saat aku baru sadar kayak, tunggu, kalau aku ada di sini, berarti misi aku udah mati dong. Terus akhirnya aku nangis mendadak, aku langsung nggak tahu aku kenapa kayak kepikiran pertama kali aku tuh adalah orang tua gitu. Karena aku mikir kalau misalnya aku di sini berarti aku udah nggak ada, terus orang tua aku pasti bakal nangis dong gitu. Terus akhirnya aku ngomong ke si cowok sebelah aku itu, aku nggak mau di sini, aku balik gitu, aku balik, aku nangis, terus aku lari ke salah satu gerbang besar banget gitu. Terus aku lari sambil nangis, bangun, itu posisi aku udah nangis kejer gitu, jadi kayak bangun tidur kayak nangis gitu. Terus gak lama setelah itu tiba-tiba ini mama aku telepon aku, dia bilang katanya mama apa lagi kena COVID gitu. Terus aku yang kayak wow, kan yang mimpi ceritanya aku di surga kan aku ya. Terus tiba-tiba kenapa mama aku nelfon kalau tiba-tiba kena COVID, kayak agak overthinking mampus ya jadinya ya. Tapi untungnya dia adalah orang yang menerima mimpi itu dengan ikhlas ya. Maksudnya ngerti gak sih? Aku kayaknya kalau jadi kamu dikasih mimpi itu aku tobat. Enggak ngerti gak sih? Kayak dikasih lihat. Iya panik dong. Panik. Tapi untungnya adalah memang secara pribadi pun Fania dari pertama Frisly kenal kan, kita tuh kenal udah ngobrol main game bareng. Dan di situ aku langsung lihat, oh, ini anak ternyata memang punya juga kepekaan terhadap mereka, tapi bedanya dia tidak bisa kayak Frisly yang ngeliat, komunikasi tuh nggak bisa. Tapi mungkin bisa disebut dengan, kalau anak-anak kekinian mungkin nyebutnya kayak deja vu. Jadi kayak dia sudah dapat gambaran tentang kejadian yang akan dia alami. Benar. Tapi nggak kalau yang tentang surga neraka tidak. Jangan dulu ya. Belum tayang. Tapi sebelumnya aku udah cerita ke Frisly kayak aku tuh akhir-akhir ini kan emang sering ditunjukin. Dulu tuh mimpi pertama aku yang sering aku diliatin tuh adalah kejadian alam yang terjadi. Aku kalau mimpi selalu tentang alam, nggak tahu kenapa. Jadi kayak ada gunung Merapi, tsunami atau apapun itu tuh aku udah ngelihat gambarannya dan benar-benar sama persis kalau misalnya kejadian ada berita di TV dan aku ngeliat tuh benar-benar sama persis. Nah tapi kayak akhir-akhir kemarin lalu juga pernah mimpinya tuh selalu kejadian yang apa yang besok ini aku alami. Misalnya besok aku mimpi semalam ini misalnya ketemu sama Frisly, besoknya beneran ketemu sama Frisly, lagi ngapainnya sama, terus besoknya lagi apa. Dan kalaupun itu deja vu, tapi kalau tiap hari agak agak capek. Iya sih. Kebayang nggak sih? Depan yang dekat bisa Astral projection, perjalanan dimensi. Iya gitu Kak. Dan fun fact-nya kalau mimpi tuh selalu sadar kalau itu mimpi. Jadi kayak misalnya apapun mimpi itu, kadang biasanya aku kayak menyadarkan gitu, kayak, ini mimpi nih. Jadi kayak aku bisa bangun di mimpi aku, jadi kayak bisa, yo bangun nih udah capek nih, bangun. Walaupun kadang mungkin kayak habis bangun masih mimpi lagi, itu kayak bangun dari tidur tapi itu mimpi. Tapi nanti kalau aku udah ngomong bangun yang kedua kali beneran bangun. Jadi kayak aku bisa karena udah terbiasa mimpi. Berarti ini relate ya hari ini tentang mimpi dan akhirnya kita menghadirkan seorang Fania yang pemimpi. Dan dia bisa kontrol mimpi. Iya, makanya aku bilang dia bisa nge-handle. Oke, kita lanjut ke atas ya kan. Ini ada Okam ya kan. Ini ada Okam di sini. Okam ini juga dia mimpi ya Kam ya. Okam ini mimpi. Nah, Okam ini buat teman-teman semua di sini, Okam ini PU. Nah, PU itu kalau misalnya di dalam produksi itu adalah pembantu umum. Jadi semua orang pasti kenal Okam.
Bener ya, semua Harus. wajib kenal. Pokoknya Karena dia- paling ganteng di lokasi. Iya. Paling ganteng di lokasi. Karena dia membantu semua orang ya kan? Iya, benar. Kebutuhan apapun. Kalau enggak kita nggak bisa minum. Bener banget. Okam boleh ceritain nggak, Kam, mimpi Okam waktu itu sampai akhirnya kepingin ketemu Fritzly tapi ternyata kecelakaan kan Okam? Nah, pada malam itu benar-benar saya tertidur itu mimpi yang Mau aku pegangin? jangan Enggak. bisa kok. Kalau gemeter kalau dipegangin. Benar pada malam itu Ya. saya bermimpi itu Tadi tinggi Okam mungkin? Kamu mungkin Okam agak sedikit deg-degan ya wajar. Enggak, karena ini pertama kali. itu ngebayang bener-bener Kebayang ya. Kak. Oke silakan Kak. Itu sampai gagal ketemu Mbak Prisly di lokasi terakhir Ya. pas di rumah sakit itu. Iya. Pada mimpi malam itu menemukan bisikan-bisikan makhluk-makhluk yang mereka tak terlihat itu. Waduh, dalam arti itu bener-bener Kak itu, aduh, bener Kau kan kalau cerita merasa jadi lucu ya. itu Iya, mimpinya separah kayak gini. Dikejar juga, Kak. digangguin Kak. Jadi pas setiap mau merem itu mata Ada yang bisik-bisik. Nah, itu Kak membisikan suara-suara yang Oh, berarti merekanya tuh kayak nyamperin gitu loh, Kak. nyamperin ke dalam hidup mimpi itu benar. Nah ternyata saat bangun, saat Okam mau apa namanya? Saat Okam mau ke lokasi ya, Ke lokasi itu hari di terakhir, pagi hari. justru Okam malah tabrakan ya kan? Nah, itu. Aku mungkin boleh kasih tahu ya ke Sobat Seru di sini bahwa ini benar-benar kejadian bahwa Okam tabrakan saat hari terakhir. Mau ini ada videonya, itu Okam. Ya. Tuh, aduh, benar-benar itu. Serius Kak? Itu benar, real itu real. Itu karena keganggu itu konsentrasi pas jalan. Jadi nggak tidur juga jalanan. kan? Nah itu ya karena keganggu bisikan-bisikan itu jadi, waduh. Atau kamu sengaja kali nggak mau ke lokasi, nggak mau bikinin kita makan sama minum. Jujur deh. Mas Okam mic-nya lebih dekat ya. Iya, makanya lebih dekat. Mau aku pegangin ya? Aku udah nawarin loh. Jangan takut gemeter juga sih. Enggak, kalau kamu biar teman-teman Stro bisa Dengar ya. dengar. Kasihan tuh Kak Okam alisnya bisa jangan dinaikin nggak? Aku jatuh cinta. Loh. Oh iya, Love you juga, Sobat Stro. sebelum nanti Fritzly tanggapin Okam, aku mau ngasih tau buat teman-teman semua, kalian bisa langsung konsultasi kalau kalian punya mimpi yang tragedi mimpi yang akhirnya meneror hidup kalian, boleh diceritain Mumpung gratis. Benar. Nanti bisa langsung di komen sama Fritzly sebenarnya apa yang terjadi. Nah, Okam, balik ke Okam dulu. Iya Kak. Nah saat Okam kan dimimpiin tuh ya, terus Okam sampai nggak bisa tidur. Akhirnya saat Okam harus berangkat ke lokasi, Okam akhirnya ketakutan atau parno, akhirnya nyetir motornya nggak konsen, atau masih di bawah bayang-bayang. Itu terbayang. Oh, Paris masih itu terbayang benar-benar terbayang dan di suatu jalan itu ada masih ada ngeganggu suara tolong. Dan bagian itu langsung saya shock langsung dengar suara itu dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Ya. Pas saya kecelakaan itu masih terdengar juga suaranya menghampiri saya ya, hampir deket benar-benar ngebisik di kuping. Tapi kalau itu negatif sih. Waduh. Nggak kalau kayak gitu sampai Bener-bener. negatif. Iya. Pas di itu saya langsung merasakan sakit ya karena kan habis kecelakaan itu ya bener-bener sakit. Tapi ada yang nolong kan kamu? Habis itu Ada. nggak ada. Kirain nggak ada yang nolong. Soalnya kan dia minta tolong. Ya minta tolong tapi ditolongin aja sama orang. Iya bener, syukur Orang alhamdulillah. itu orang makhluk asli. Sobat Roy emang malah terhibur ya. Jatuhnya. Kau kan mirip Marsha ya. Oke, Fritzly kita coba menganalisa sedikit kisahnya Okam ya. Nah jadi ternyata Okam ini dimimpiin Bener-bener kan, itu, Kak. dia dimimpiin bukan dikejar kayak Fania tapi Malah justru ada bisikan-bisikan. bisikan-bisikan suara yang meminta tolong. Sampai dia nggak bisa tidur. Sampai dia nggak bisa tidur. Nah saat Keganggu. besok paginya harus ke lokasi dan mau bertemu sama Fritzly pun suara bisikan itu masih terbawa tetap terus ada. Dan sampai akhirnya konsentrasi dia mungkin hilang dan dia tabrakan. Nah, Fritzly bisa kasih tahu nggak apakah energi itu bisa sampai mencelakakan seperti itu atau gimana? Coba Bisa. jelasin. Oke. Mereka itu bisa banget mencelakakan kita apabila kita memang percaya dan kitanya juga kalah. Maksudnya kalah tuh dalam artian kitanya tuh
misalnya nih, aku sama Fania datang ke satu ruangan, aku berani, Fanianya takut, lebih besar rasa takutnya dan akhirnya aku menjadi takut. Nah mereka tuh bisa mencelakakan kita dengan cara menembus pikiran kita. Makanya kalau dibilang hantu itu bisa nyekek nggak sih Kak? Enggak. Tapi hantu itu bisa mengacaukan pikiran kalian sampai akhirnya menjadi sesuatu hal yang negatif. Mungkin kita nggak pengen ngapa-ngapain, kita ngelihat cuma ada pisau, tapi si hantu, ayo ambil aja pisau, celakain diri sendiri. Nah bisikan kayak gitu itu malah bisa. Jadi kalau tadi Kak Okam bilang, Kak aku tuh dengar suara tolong berkali-kali sampai akhirnya dia mengalami kecelakaan, ya itu karena memang tujuannya memang dia tuh tahu Kak Okam tuh penakut. Tipikalnya tuh nggak bisa banget buat kita ceritain. Ini aku ceritain hantu apaan juga dia kebayang. Gitu. Pemikiran Iya sabar ya. Tapi Kuat Kak. tapi Kam, setelah kecelakaan itu kan jatuh tuh luka, suara itu masih ada atau tiba-tiba hilang? Dan pada waktu saya kejadian kecelakaan itu saya dibawa ke klinik terdekat. Dan di klinik itu dia menungguin di depan pintu tirai. Nah iya di depan tirai apotek itu, dan berbayang-bayang dia. Saya nanya ke suster, Bu, itu ada yang bolak-balik siapa Bu? Susternya bilang nggak ada. Nah terbayang itu kan, karena saya penasaran juga. Ada bayangan. Ada bayangan itu. Dan suster itu pun keluar, kagak ada apa-apa Mas halu. Katanya begitu lah. Oh nggak ada apa-apa ya. Mungkin perasaan saya aja, Bu, gitu. Tapi dia masih baik ya. Waktu itu udah ini saya keluar, akhirnya terbayang lagi tuh, Mas tolong saya bener-bener. Suaranya saya perempuan. minta tolong. Itu perempuan Kak Prisly, bener-bener. Nah itu saya ternyata pengen cerita ke Kak Prisly. Nah, mic-nya tolong diangkat sedikit. Dia emang agak nge-rap ya. Agak kanan kiri gitu, agak nge-rap. Iya, dia tuh selain PU, dia tuh rapper. bener. Oke. Saya mau nyampein ke Kak Prisly di lokasi terakhir itu di rumah sakit ya Kak ya. Tapi akhirnya nggak bisa ya. Nah itu ya. Kita nggak ketemu ya. Nggak ketemu karena kan emang dia akhirnya emang nggak bisa. Dia di klinik kan, yang aku lihat fotonya itu ya. Kecelakaan itu. Jadi ternyata emang teror yang akhirnya membawa sampai kejadian musibah dan kejadian nyata gitu ya, terbawa sampai setelah kita bangun itu ternyata kalau aku kan yang tadi ya diliatin karena aku sombong itu kan, ternyata aku diliatin pas diajak ke tempatnya ke tempatnya. Nah kalau Okam kecelakaan saat itu. Nah sebelum aku pindah ke Mas Gigi yang di tengah, aku ke Mas Anes dulu yang kebetulan juga nggak bisa sampai. Nggak bisa nyampe karena Mas Anes juga kecelakaan juga. Tapi itu satu motor sama Kak Okam? Enggak, beda. Boleh? Oke, silakan. Oke. Sore Sobat Stro, sore Kakak Prisly, Kak Fania. Jadi yang gua alamin Boleh itu, agak di atas, Kak. yang gua alamin itu sebenarnya dari hari pertama. Hari pertama syuting. Ya. Karena kan memang basically kerjaan job desk gua kan memang mondar mandir ya, maksudnya penyedia properti dan segala macam dibutuhin untuk syuting. Nah, gangguan itu pasti malam. Jadi pas misalkan gua lagi mencari apa nih, tiba-tiba kok kayaknya di belakang kayak apa gitu, cuma udahlah karena fokus ke kerjaan kan. Jadi nggak terlalu gua hirauin. Sekali D2, D3 skip mungkin ya karena mungkin udah mau last day dan tetap gue cuekin, mungkin di situ mungkin udah lengah juga kan, kondisi udah drop. Nah mungkin ya mereka coba masuk lagi tuh, terus masuk lagi, penampakannya tuh perempuan tapi muka nggak ada, rata. Di situ loh masih merinding gitu. Jadi singkatnya udah menjelang hari terakhir itu satu malam mimpi itu kejadiannya ya kayak kita pas gua lagi kerja aja di motor. Kok motor tiba-tiba berat, noleh nggak ada yang ketiga. Aduh gitu, lihat astaga, udah kacau. Akhirnya sempet kebangun. Tapi nggak lama tidur lagi, kebangun tidur lagi, dan puncaknya itu hari terakhir
hari terakhir pas mau ada di lokasi, memang karena posisi udah drop ya, sempet tuh agak merem dikit di motor dan mimpi itu malah jadi ada lagi. Iya. Oke. Saking paniknya Terbesit tiba-tiba terbesit gitu ya. iya, gue langsung Banting setir. gas dan ternyata tiba-tiba bam, nggak sadar. Kecelakaan itu. Oke. Ada fotonya? Mas Anes ada fotonya? Yang kecelakaan ada Mas Anes? Nggak ada ya. Oke, boleh kita lihat ya fotonya Mas Anes waktu kecelakaan. Aduh. Ya seperti itulah oleh-olehnya. Oke, Robek ya. mungkin Frisly bisa langsung tanggepin ya. Kira-kira Frisly gimana? Kalau dari aku pribadi yang aku lihat, mungkin karena Mas Anes ini kan penyedia properti, di mana apabila kita maksudnya ada adegan di kuburan, butuh mungkin hantu-hantuan dan sebagainya, yang bagian pengecekan kan pasti Mas Anes dong. Terbiasa menciptakan mereka, akhirnya mereka tuh menganggap malah Mas Anes kayak, oh lo berarti bisa lihat kita dong, ayo dong ajak kita ngobrol, ajak kita main. Sampai akhirnya kalau dibilang perempuan, aku malah ngelihatnya Mas Anes ini ditempelinnya disukainya sama cewek emang. Tapi aku kalau sosok yang muka rata, kalau boleh di-spill di episode 4 nanti kalian nonton, ada beberapa clue yang menuju ke sana, tapi memang kita tidak pernah berhasil menyampaikan karena panik. Rame kita, oh masuk ruangan ini, masuk ini kabur. Tapi si sosok itu aku ngelihat ada, padahal Mas Anesnya kan nggak ada di lokasi ya. Betul. Pokoknya ceweknya tuh tinggi. Terus malah nggak, kalau dari badan belakang tuh kayak nggak serem. Iya kan? Kayak malah cantik, tapi muka depannya tuh malah nggak ada. Terus rambutnya itu nutup setengah ya. Itu kelihatan ke gambar. Tegang ya. Tegang. Dan maksudnya ini tanpa direkayasa, Betul. tanpa kita ada-ada. Iya. Kejadiannya pun pas di hari terakhir gitu. Dan aku pun baru ketemu ini sama Mas Anes, baru ngobrol ya. Benar. Dan di hari terakhir yang mana itu pun kejadiannya, aku juga nggak tahu ya, apakah karena mungkin juga hari terakhirnya di rumah sakit yang juga secara secara settingnya emang rumah sakit itu emang sudah serem gitu kan, karena kan itu kebetulan rumah sakitnya nggak dipakai kan ya, sudah lama nggak dipakai. Jadi mungkin energi itu yang menarik bisa jadi ya untuk ngasih kenangan ke kita, mungkin ya menurut aku, sehingga kita supaya lebih aware sama keberadaan mereka. Betul. Mungkin ya. Oke, kita ke Om Gigi ya. Mas Gigi. Mas Gigi. Gak apa-apa, mau panggil aja, mau Kak, mau Mas, mau Iya. Om. Mau Oke. Om Mas. Kalau Kak Gigi ini kebetulan nyampe kan dia. Nyampe, tapi sama dengan luka. Karena kan betul. kita ngelihat lukanya ya. Boleh diceritain. Ya, jadi sebelumnya saya beritahu, saya naik motor itu berdua sama Okam. Oke. Kebetulan itu. Iya. Ya, Okam itu setelah terjadi kecelakaan, untuk dia ajak ngomong aja tuh udah mulai Kelihatan. ya mulai rada halu gitu. Tapi memang di kepala nggak ada terjadi apa-apa sih. Masih positif Masih, ya, ya, cuma masih kayak positif. kecapean Karena aja kan gitu. Lukanya juga cukup berat, tadi kan bisa dilihat parah itu. Sebelumnya itu ya, saya juga bercerita ke mimpi ya. Mimpi saya tuh nggak beda jauh sih ya sama Fania. Mimpinya cuman bedanya, jadi setelah saya capek itu saya ditarik bahu dan tangan sampai sekarang ini masih terasa. Sakit Masih gitu sakit ini masih. Nggak bisa untuk kayak gini Iya, banget ya. untuk mengangkat gelas itu pun udah nggak bisa. Aduh. Sebelah sini. Oh iya Kak. Iya, ini saya sampai sekarang. Ya ampun. Nah sebelumnya juga kan untuk lokasi ya. Untuk lokasi kan kebetulan saya bagian lokasi. Iya. Hunting lokasi, dan kebetulan rumah sakit itu yang menurut saya paling Nyebelin lah mungkin ya Prisi paling. tahu Iya. ya. Dari pemadam yang dibilang kata menyeramkan, dari kuburan yang dibilang Banyak pusatnya, ya. Ternyata rumah sakit itu mungkin Pusatnya ya, gitu. mungkin mimpi itu dari situ kali ya. Oke. Soalnya merasa dendam, nantangin gitu. Karena sebelum kita datang pasti Kak Gigi duluan yang datang. Iya. Kak Gigi bagian ngecek. Jadi kalau kalian mau tahu bagian lokasi, emang Kak Gigi ngapain? Kak Gigi tuh memastikan kalau nanti kondisi di lokasi itu aman. Iya. Jadi pasti dia yang masuk ke ruangan. Terus Ya, makanya dari itu kan saya kasih tahu untuk semua kru, wilayah ini, wilayah sini Nggak itu boleh, jangan ya. dulu. Ada beberapa yang melarang, salah satunya ada kru yang tidak bisa datang hari ini ya. Saya bilang tolong jangan ke bagian dekat ambulan. Mungkin dia terlalu ngeyel, naruh trek atau rel, diangkat itu bagian bawah matanya itu kedorong. Jadi dia bilang ada padahal nggak ada siapa-siapa. Di sini luka dan bengkak.
Mungkin mohon maaf sempat ngasih lihat foto cuman belum sempat saya kirim ini. Oh. Jadi emang sebenarnya selain dari teman-teman yang secara langsung ya dimimpiin terus besoknya kejadian gitu, itu ada juga yang maksudnya teman-teman yang mungkin tidak dimimpikan tapi dia mengalami gangguan di lokasi terakhir, di lokasi terakhir itu. Nah, Frisly boleh coba ini yang ke Gigi gimana? Kalau dari aku ke Kak Gigi sendiri, mungkin teman-teman juga pada tahu kenapa aku bisa menggambarkan dari kejadiannya seperti apa. Karena Kak Gigi sendiri kan di antara semua mungkin paling peka. Kak Gigi sama Kak Anes itu mungkin lebih bisa dibilang mereka bisa lah merasakan atau diajak komunikasi lah. Kak Gigi itu paham lah, sepaham dengan berkomunikasi dengan mereka. Tapi anggapannya itu adalah pada saat ada Kak Gigi, terus aku datang untuk menceritakan di sana apa yang mereka marah. Kenanya itu mungkin nggak ke aku. Karena yang menentukan lokasi, yang menunjuk, oh ini kita nanti di sini aja keliling lantai inilah bla 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 ruangan ini, ya Kak Gigi gitu. Jadi kayak kalau dibilang sampai kok mereka jahat banget kayak gitu, ya karena caranya mereka itu masuk ke pikiran kita dari alam bawah sadar dan membuat kita melakukan hal yang kurang baik atau sampai mengalami kayak yang tadi Kak Okam dengar suara dia panik, kecelakaan kayak gitu sih. Kalau misalnya aku mau spill mimpi aku sebelumnya, yang sebelum aku akhirnya dilihatin itu, diajak entah kemana gitu ya, disesatkan. Tapi dalam mimpi pun aku berasa aku kayak disesatin sebenarnya. Jadi aku tuh kayak bangun kayak di tempat yang aku nggak tahu di mana, gelap gitu, Frisly. Terus aku kayak membuka tirai terus gitu loh. Dan aku tuh kayak baru sadar ternyata tirai-tirai panjang itu adalah rambut sebenarnya. Jadi yang aku buka, tapi aku tidak tahu arah aku endingnya itu di mana. Iya, ending aku di mana. Terus saat aku bangun, ya aku cuma mikirnya oke, aku mimpi buruk, that's it gitu. Tapi kayak tunggu deh, ada suara cewek nggak sih barusan? Aduh, gue denger lagi. Denger kan? Demi sumpah ada suara cewek. Aku kira lagi ada yang mau turun dari tangga. Terus aku di belakang tangga. Tapi kamu denger kan? Kamu denger kan? Ini agak mengerikan. Nggak, ini beneran ada suara cewek. Makanya aku langsung tunggu. Aku kira dia mau turun terus ngasih tahu gitu loh. Ada suara cewek, enggak gue bilang udah gak mau lanjut. Jangan dengerin gue dong. Elah. Loh kok maaf ya? Episode 4 kan ada kamu. Iya. Mungkin mau ikut juga kali. Tapi ya kan denger kan? Tuh. Aku bilang nggak dengar karena aku lagi fokus ya. Iya. Lanjut. Nah, mungkin karena aku di mimpi disesatin ya, mungkin ya kayak disesatin atau aku nggak tahu harus kemana. Akhirnya saat di penelusuran itu, ini ada orangnya di atas ya? ada, tapi nggak ada yang teriak. Tapi nggak ada perempuan. Nggak ada perempuan, laki semua di sini. Yaudah yuk. Makanya pas penelusuran itu pun mungkin aku akhirnya juga kayak disesatin gitu loh, kayak entah dibawa kemana gitu. Jadi mungkin aku nggak tahu, tapi mungkin bisa seperti itu. Nah, kayak Mas Ani ketindihan gitu kan. Terus banyak kru-kru lain yang akhirnya merasakan hal-hal yang mungkin di luar dari nalar atau kebiasaan kayak gitu. Mungkin kalau menurut aku pribadi juga karena tempatnya satu ya kan, terus kita tiba-tiba datang dengan rame-rame ke sana beraktivitas sehingga mungkin mereka yang tak terlihat itu kayak pingin kasih tahu bahwa mereka ada di situ ya. Nah, ini nih kita kayak di segmen ini hampir habis nih ya. Dan pertanyaannya tuh banyak banget yang masuk yang harus aku bacain. Tapi kita akan bacain setelah segmen ini kelar. Jadi di segmen ini nih buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan, kasih aja semua. Nanti kita akan bacain dan akan ditanggapin sama Frisly. Ini ada banyak banget yang sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang siap aku baca. Jadi setelah ini kita langsung aja baca pertanyaan. Halo Sobat Sro, ketemu lagi masih di Get Intimate, menyentuh mereka yang tak terlihat. Gila ya, ini seru banget ya. Maksudnya diskusi kita tuh kayak panjang, nggak selesai-selesai karena kita kayak semuanya punya tragedi mimpi yang sama. Dan mengingatkan lagi Kak Ais sebenarnya sama lokasi di episode 4 ini. Betul banget. Jadi inget lagi. Bener banget, dan ini banyak banget ada pertanyaan dari Sobat Stro. Nah ini boleh nih, Fania boleh bantu nih untuk
bacain tuh pertanyaan pertama dari Lalaco. Oke. Lalaco. Hai Kak Lala, ya. Jadi nih Kak Lala mau cerita dong. Ada teman waktu itu kesurupan pas di gunung dan pas pulang itu sempat mampir ke rumah. Tiba-tiba apa yang aku lihat itu masuk ke mimpi aku dan 3 hari bener-bener diganggu parah. Nah, dia tanya tuh cara menghilangkan mimpi bahkan makhluk yang nempel di badan teman setelah dari gunung itu gimana ya? Oke. Dari Kalala ya. Dari Kalala. Kalala sebenarnya itu kan yang ketempelan temannya, tapi setelah kerasukan mampir ke rumahnya Kalala sampai akhirnya dia dimimpiin terus menerus dan sebagainya. Itu artinya keberadaan si hantu pun dia tuh tidak nyaman untuk ada di rumahnya si Kalala, makanya dia mimpiin untuk ngasih tahu, yuk pindahin gue dong, cariin gue tempat. Tapi kalau tadi ditanya kayak gimana cara untuk membersihkan si hantunya itu, menurut aku tetap harus dia komunikasi secara pribadi sebelum tidur tuh ngomong dulu sendiri kayak, saya tahu kamu ada di sini, stop untuk ganggu saya, stop ganggu keluarga saya, jangan masuk ke mimpi saya. Kalau kamu mau ikut saya silakan ikut pada saat saya keluar. Jadi nanti kalau Kalalanya lagi pergi, katakanlah mungkin akan berasa lebih sakit, pegel karena ketempelan, tapi nanti itu adalah cara kita memindahkan dia untuk ke pohon atau ke daerah lain gitu. Jadi tetap harus melakukan komunikasi walaupun kamu nggak indigo nggak apa-apa, kamu ngomong dalam hati mereka bisa dengar gitu. Oke Lala, itu jawabannya dari Frisly. Oke, pertanyaan kedua aku baca ya. Aku juga, ini dari Kemal. Aku juga pernah mimpi Kak dikejar kuntilanak gak ada ujungnya. Pagi-pagi capek banget, terus 2 hari kemudian badan aku panas tinggi. Dicek ke dokter hasilnya baik-baik aja. Dan hasil labnya tidak apa-apa. Itu kira-kira kenapa ya Kak? Agak bingung ya kalau kesehatan. Mungkin ini kali. Karena dikejar kuntilanak gak ada ujungnya. Itu sama kayak Fania. Itu kenapa mirip ya? Iya, itu sama kayak Fania. Kenapa mirip ya? Mungkin karena kecapean di mimpi, bangun-bangun keringetan dan lain-lain. Jadi efeknya tuh karena kita kan gini, pada saat kita mengalami mimpi buruk atau mimpi yang membuat kita tuh tidak tenang pada saat istirahat tidur, ya secara nggak sadar dan bawaan dari badan kita bakal ngerasa capek juga, sakit. Jadi nggak sehatnya tuh badan kita nggak enak badannya karena kita mungkin kurang tidur, pikiran kita nggak tenang kayak gitu sih. Jadi tetap dibawa ke yang positif. Karena kebetulan saya juga bukan saya lebih ke ahli indigo ya, ahli melihat hantu, unboxing dan review. Tapi kalau untuk kesehatan nanti aku belajar dulu ya. Mungkin karena kelelahan. Iya, kelelahan aja. Karena mimpinya itu kayak Fania. Iya, karena pikirannya dikejar. Iya kan kamu bangun-bangun pasti jadi panik dong. Waduh, mimpinya tadi dikejar sama hantu nih, bla bla bla, nggak tenang. Oke, Fania boleh bantu pertanyaan dari Kamis FLZ. Dia bilang nih, aku pernah mimpi dikejar sosok gede pas lari. Di depannya dihadapi jurang. Pas bangun kayak habis lari maraton, ngos-ngosan banget. Itu kenapa ya Kak? Mirip ya kasusnya ya. Mungkin karena dia mimpi kayak gitu kan pikirannya jadi nggak tenang, balik lagi. Terus jadinya ini deh. Tapi ya? Kalau dibilang ini kan berkali-kali ya mimpinya kayak diulang-ulang, berarti ketempelan sama kayak kasus Lala yang pertama. Artinya kalau misalnya kita mimpi dengan sosok yang sama dan kejadiannya itu berulang-ulang kali, itu artinya cara dia untuk komunikasi. Berarti dia benar-benar coba untuk komunikasi. Misalnya nih, kan Marsha, kamu nggak bisa lihat Marsha, tapi cara Marsha untuk ngobrol sama kamu ya lewat mimpi. Sama kayak yang tadi, kayak Kak Gigi dan semua yang ngalamin itu kan mereka nggak bisa ngomong langsung, tapi cara mereka memberitahu lo nggak boleh kesini, lo nih peringatan buat lo ya lewat mimpi, lewat dari alam bawah sadar kita. Oke. Sama posisi tidur gitu. Nah, nggak cuci kaki gitu. Kalau cuci kaki, habis dari makam nggak cuci kaki, kalau itu misalnya ngaruh, gitu kan. Itu ngaruh karena itu jatuhnya gampang ketempelan. Kalau kita membawa sesuatu dari luar, alangkah baiknya sebelum ke kamar kita bersih-bersih dulu di kamar mandi. Karena air itu adalah hal yang paling bisa netralin mereka. Aku setuju banget tuh. Makanya kalau dulu tuh aku juga nggak tahu kenapa, tapi justru dulu bukan berpikirnya akan ada ketempelan atau apa, tapi aku tuh selalu kalau teman aku ke kosan atau apa terus tiba-tiba dia langsung baringan di kasur gitu, aku pasti marahin, lu paling nggak cuci kaki dulu. Iya, bersih aku bilang dulu. begitu karena nggak tahu, buat aku tuh kayak ritual yang harus dilakukan sebelum kita naik ke kasur gitu kan.
karena kayak ya kita kan nggak pernah tahu. Nah ternyata Itu dia. benar kata Frisly. Karena kan kalau aku enak, aku di mana-mana ketempelan aku bisa lihat. Tapi kan kalau misalnya kayak tadi Pak Sani bilang, kita dari mana-mana capek kali ya ke kasur dulu main handphone. Jangan, kalau kita lagi nempelin ya berarti kita menghantarkan si hantunya itu untuk stay di kamar kita. Oke, makasih banyak ya. Tahu banget sih Kak, aku langsung tidur gitu. Iya sih, asli. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Dona Pita. Tiap mau turun tangga atau suka ngelihat arus air, suka ngebatin, ayo loncat. Itu termasuk bisikan setan atau cuma suggest doang? Suggest. Ya, itu sugesti aja sih kalau aku yakin sih Don, karena aku kan kenal sama Dona ya, kebetulan nih anak emang tipikal orang yang overthinking banget. Jadi kayak kalau dibilang lihat air tiba-tiba ayo loncat ya karena kamu ngerasa masalah kamu berat banyak. It's okay untuk cerita gitu. Ya bentar lagi aku jadi psikolog nih. Psikolog gitu. Emang sih sebenarnya nama lain aku tuh guru BK hantu. Beneran. Karena terlalu banyak loh hantu tuh yang nyamperin aku untuk cerita. Misalnya nih kayak tadi Kak Okam tadi kan bilang, iya Kak tadi banyak aku dikejar-kejar, tolong. Bisa jadi abis ini hantunya klarifikasi ke aku. Enggak, saya nggak minta tolong, maksud saya tolong gara-gara saya ketempelan dia gitu. Kebalik. Tapi emang bener sih, aku pertama kali lihat Okam teriak. Kenapa? Tolong. Gak tahu, aku pikir dia siapa. Oke, ternyata kasih paham. Benar kan? Bisikannya Okam bukan suggest dong berarti ya. Kalau bisikannya Okam tuh benar-benar ini. Iya, karena Kak Okam tuh sering bayangin cewek siapa sih sampai akhirnya dibisikin. Coba dong, Coba kenapa coba? Nggak mungkin kalau Kak Okam ya kayak tadi kan penonton aja terpesona. Iya kan? Kak Okam lucu banget. Berarti mungkin apa ya, Okam ini punya daya tarik kepada makhluk hantu-hantu. Gitu, ya. Secara nggak langsung sih terlihatnya seperti itu. At least Okam laku di kalangan hantu. Udah anggap sejenis. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Dari Kamas FLZ. Tadi Kamis. Mimpi 3 anak kecil main di kamar mes. Mereka lari-larian dan nginjek badan aku di bagian kaki sama punggung. Yang paling sakit di punggung. Yep. Kalau itu beneran ada sih di mesnya, apalagi yang paling sering karena kan dari di belakang dapurnya itu ada pintu jadi dapur terus ada pintu di belakang, atau aku langsung kebayang terus belakangnya itu ada tanah kosong. Nah dulu di situ sebenarnya ada makam keluarga, tapi memang sudah dipindahkan lah tulang belulangnya. Tapi mungkin jin yang di sana nyaman untuk menyerupai. Jadi kalau dibilang itu anak kecil, enggak, aku malah ngelihatnya kayak orang-orang kerdil gitu. Tapi emang serem sih. Sorry ya, Mas. Habis ini pasti nggak tidur di mes. Kok kamu jahat? Aku udah pernah di video call sama dia juga. Nanya-nanya. Oke, ini pertanyaan udah habis nih ya. Kita pilih tadi yang semua yang dari teman-teman yang mewakili lah, karena hampir-hampir sama mirip-mirip gitu. Nah, sekarang kita langsung ke Mas Hani nih. Nah, karena kebetulan kan sebenarnya menyentuh mereka yang tak terlihat ini adalah road to dari mereka yang tak terlihat the series. Nah, Mas Hani ini sebagai direkturnya dari mereka yang tak terlihat nih. Nah, boleh di-spill dong ke teman-teman yang lagi nonton nih, Sobat Stro di sini. Sebenarnya apa sih mereka yang tak terlihat the series ini? Iya, mereka yang tak terlihat ini kita berangkat dari filmnya kan dulu ya. Ini ceritain tentang anak SMA yang punya kelebihan tadi, indigo tadi gitu ya, supranatural tadi. Dia jadi mediator untuk para arwah yang masih tertahan. Ya nggak bisa dipungkiri ya kalau kita kan pasti ketemu yang begitu ya gitu. Jadi ternyata para arwah itu masih punya apa ya, kayak yang unfinished business lah ya gitu, yang sama orang-orang yang mereka tinggal. Nah si Saras ini yang menjadi mediator, terus membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dengan orang-orang yang ditinggalkan ya itu. Gitu, garis besarnya seperti itu. Oke, kalau boleh di-spill itu kira-kira mereka yang tak terlihat ada berapa episode? Ada 10 episode. Oke, 10 episode mereka yang tak terlihat dengan cerita yang semuanya berbeda ya? Berbeda, tiap episodenya beda. Dan semuanya memiliki
apa namanya keunikan dan autentikan sendiri ya setiap episode-nya ya. Ada Frisly di situ ya. Ada aku juga di salah satu Ada Fania episode. pasti ya. Ada. Ada mereka semua tapi belakang layar. Justru di balik kesuksesannya nanti itu ada orang-orang hebat ini. Dan ternyata kan memang hampir mungkin waktu itu karena udah pernah ngobrol sama Frisly juga gitu. Jadi rata-rata background para arwah ini juga cukup dramatis ya. Cukup dramatis dan ada yang tragis gitu. Iya, betul. Jadi ya 10 episode ini akan sangat inilah ya. Mengajak benar emosi semuanya. Mengaduk-ngaduk perasaan. Betul. Mengaduk-ngaduk perasaan. Karena sebenarnya ini bukanlah seperti film horor pada umumnya. Betul. Tapi justru di sini kita melihat sesuatu yang berbeda. Iya. Nah, mereka yang tak terlihat ini akan tayang akhir bulan Oktober ya. Jadi ditungguin ya. Akhir bulan Oktober akan tayang. Nah, untuk menyentuh mereka yang tak terlihat, ini adalah episode terakhir. Episode terakhir menyentuh mereka yang tak terlihat itu akan tayang besok jam 12 malam seperti biasa. Please banget kita nobar. Harus ya. Menurut aku nobar sih, apalagi episode terakhir gak sih nobar sih Kak. Sambil nanti pokoknya berarti besok malam jam 12 aku live di Instagramku. Kita harus nobar. Kita nobar. Karena benar-benar yang Paling buktikan nyali kalian. Iya. Kalian. Tapi benar. Mukik kita gitu ya. Kalau Mas Sani sendiri nih sebagai director nih, Mas Sani apa ya hal yang paling susah menurut Mas Sani saat Mas Sani ditunjuk untuk menjadi director dari mereka yang tak terlihat ini? Ya itu paling susah apa ya? Karena kan nggak selalu, maksudnya kayak ini bukan orang real gitu kan. Jadi gimana ya, ini bener nggak ya dialami? Jadi ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul tuh. Cuma ternyata pas begitu diskusi dengan Frisly gitu ya, ini ya memang dialami. Nah, apa namanya? Terus akhirnya denger ceritanya aja udah sedih. Gitu. Terus gimana? Waduh. Kalau alamin itu. Gitu. Nah, aku boleh spill sedikit kali ya. Okay. Kan aku kebetulan juga sempat beberapa kali ke lokasi dan menonton. Aku udah menonton beberapa episode yang sudah jadi dari Mas Saninya. Nah, aku yang kebetulan juga berprofesi sama-sama Mas Sani sebagai director, aku tuh kayak berpikir kayak wah gila ini kayak PR banget deh ngerjainnya. Karena setiap adegan itu kayak harus diulang 2 kali ya. Oh iya. Itu kayak agak PR gitu kalau buat aku gitu kan. Gitu kalau buat aku pribadi itu agak wah gila ini effortnya luar biasa. Oke, jadi oke nih kayaknya karena kita udah di penghujung banget nih mepet, aku udah disikat-sikat suruh potong ya kan. Nah, ini sebelum kita mengakhiri hari ini ya kan, mungkin boleh dari kasih pendapat ya dari Fania dulu gitu, kasih pesan terus kasih ajakan buat menonton film series kamu dong. Ya seneng banget, jangan lupa sahabat Stro, sebutnya apa nih? Sobat banget kita. Sobat banget, bestie banget ya. Sobat Stro jangan lupa untuk nonton mereka yang tak terlihat series karena benar-benar ceritanya bagus banget dan ini pun juga bisa dibilang based on true story juga kan karena memang beneran ada kan orang-orang yang seperti itu dan bisa jadi mediasi dengan mereka yang tak terlihat ini dan menyelesaikan masalah-masalah unfinished business tadi di kehidupan nyata. Jadi kalian wajib banget untuk nonton, ada 10 episode dan tayangnya di akhir bulan ini ya. Makanya kalian semua harus nonton. Karena kita syutingnya benar-benar juga diulang 2 kali dan untuk peran aku yang manusia itu kayak harus ada freeze-nya juga kayak freeze nanti saya tanya muncul tiba ada lagi kayak gitu. Kita freeze-nya agak aneh-aneh ya Kak. Ada yang loncat, ada yang apa-apa. Pokoknya seru banget kan harus nonton. Kamu kenapa jadi manusia ya? Jangan. Oke, Frisly silakan. Kalau aku ya karena kalau kalian banyak banget yang komen, Kak pengen dong jadi anak indigo, Kak pengen tahu rasanya jadi anak indigo. Nonton mereka yang tak terlihat di series karena ini tuh lengkap banget diceritain dari mulai emosi, bagaimana cara berkomunikasi dan menanggapi mereka. Itu semuanya ada dari episode 1 sampai 10 beda-beda. Jadi kalian bisa bayangin gimana beratnya jadi anak indigo. Relate banget sih. Kamu ya relate banget sih. Setuju. Sama sebelum aku. ke Mas Adi, kita ke Mas Anes dulu. Mas Adi sebagai penutup dong harus. Oke, Sobat Stro, jangan lupa saksikan ya
Mereka yang tak terlihat The Series. Horor bukan sekedar horor, bukan horor biasa, insya Allah berkelas. Om Gigi. Ya untuk Sobat Stro, kalau emang punya nyali besar, coba nonton ini aja. Tinggal tunggu aja. Yeay. Nah, idola. Ayo. Nah, kalau ini boleh nge-rap. Boleh. Lu mau ngomong apa? Iya. Oh, kamu ngomong apa aja boleh? Iya. Kita pulang dari sini Tapi mau tempelan lagi. Enggak, soalnya katanya Kais tadi kata Kak Okam dia mau salam-salam mumpung masuk TV. Boleh salam aja. Salam. Untuk teman-teman Sobat Stro yang ada di mana-mana pun daerah-daerahnya dah. Jangan lupa saksikan mereka yang tak terlihat The Series di episode selanjutnya. Belum mulai. Yang akan tayang. Ya. Di akhir bulan ini. Tunggu tanggal mainnya aja, kasih paham Paris. Kasih paham. Oke, Mas Hani sebagai director silakan. Ya, untuk Sobat Stro ini juga series ini mengingatkan kita bahwa ada dimensi lain di sekitar kita. Jadi ini juga membuat kesadaran kita bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan sama kita gitu. Jadi mudah-mudahan nanti series ini bisa ngasih sesuatu, ada nilainya buat para penonton sekalian, Sobat Stro sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih banyak buat semua Sobat Stro yang sudah ada di sini, sudah nonton di sini dari awal sampai akhir. Buat semuanya yang sudah standby di sini, aku terima kasih banyak banget. Dan kita minta maaf kalau sebenarnya kita ada salah-salah kata, dan salah-salah ucapan. Nah, buat mereka yang tak terlihat, The Series akan tayang akhir bulan Oktober. Dan untuk menyentuh mereka yang tak terlihat, Road to mereka yang tak terlihat The Series akan tayang besok jam 12 malam. Kita nobar ya. Nobar. Oke, yuk. Sebelum kita tutup acara ini, sebelum kita closing acara ini, karena abis closing kita langsung ada teaser mereka yang tak terlihat. Kita sama-sama bareng yuk, kita ngomong, saksikan mereka yang tak terlihat hanya di Stro TV. Oke? 1, 2, 3. Saksikan mereka yang tak terlihat hanya di Stro TV. Yeay. Thank you semuanya. Dadah.